Oke, selamat sore teman-teman MS Review semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Review, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, sesuai judul, kali ini saya akan membahas satu software ya, yaitu software Open Broadcaster Studio ya, OBS, Open Broadcast Studio. Oke, saya akan langsung lihatkan, ini teman-teman lihat ya. Jadi ini adalah satu software yang akan saya kupas di kesempatan kali ini ya. Jadi tampilannya sekilas seperti ini teman-teman ya. Di bagian kiri ini adalah skin teman-teman, scenes-nya ya. Saya bisa merubah ke dalam beberapa tampilan seperti ini. Saya seret ke bawah ini ya. Ketika saya rubah, teman-teman lihat ketika saya rubah atas bawah scrollnya, dia akan berubah-berubah. Ini contohnya saya mengambil judul ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian ketika saya mengambil UBS-nya, itu saya merekam di panelnya dari UBS ya. Kemudian ketika saya rubah ke skin lain, nah ini skin yang saya gunakan untuk saya membuat konten trading saham ya. Yang ini adalah skin ketika saya menampilkan tampilan software trading ya. Kemudian ini adalah skin Zoom acara kampus kemarin ya. Tidak aktif. Nah, kemudian ini slide gambar teman-teman ya. Slide gambar ini bisa saya buat juga. Jadi saya bisa menampilkan beberapa gambar dengan mode slideshow seperti ini dan bisa juga ditambah dengan musik ya. Kemudian ini teman-teman, nah ini adalah websitenya UBS Studio ya. UBS Studio ini websitenya. Kemudian ini UBS Studio, dan selain ini sebenarnya saya ada juga software Streamlabs UBS, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas itu ya, itu lain kali saja kita akan bahas. Oke teman-teman, jadi bahasan kita akan masuk ke sini ya. Di dalam UBS Studio ini yang teman-teman lihat di bagian kiri bawah, ini adalah skin ya, tempat teman-teman mengatur mau seperti apa gitu loh. Jadi teman-teman misalkan punya beberapa acara, misalkan maksudnya punya beberapa konten ya. Konten tentang trading misalkan, kalau saya, maka saya punya bagian atas nih teman-teman. Di bagian bawah, saya klik bawah, nih akan jadi seperti ini ya. Kemudian misalkan saya mau bikin konten tentang, atau saya ingin menampilkan slideshow pada saat saya bikin konten, saya klik slideshow, di sini akan menjadi seperti ini ya. Kemudian ketika misalkan saya akan menampilkan tampilan browser, misalkan browser dari channel MS Review, saya klik yang bagian bawah ini akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Dan ini semua ini terhubung dengan banyak Windows ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau ini, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya terbentuk dari beberapa komponen teman-teman ya. Ini terbentuk dari beberapa komponen sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini tadi skinnya kita bisa nambah skin baru, misalkan dengan menambah seperti ini. Nah, kita menambah skin baru, contohnya kita akan bikin skin tampilan awal gitu ya. Misalkan kita bikin skin tampilan awal. Saya namain awal, oke. Saya klik ya, teman-teman. Kosong ya, teman-teman sekarang. Nah, kita akan tambah dulu. Kita akan tambah dulu di sini, teman-teman. Di sini kan ada UBS saja ataupun display capture ya. Cara menambahnya adalah dengan menambahkan tulisan seperti ini. Saya misalkan mau menambahkan tulisan watermark. Saya klik di sini. Saya pilih yang skin text ya, text maksud saya. Misalkan saya namain text 4. Saya klik. Oke, misalkan channel saya MS Reviews gitu ya. Oke, saya tulis MS Reviews. Seperti ini. Saya enter teman-teman. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, ini kita kecilkan aja teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya letaknya. Kita atur di sini. Misalkan seperti itu. Udah, kita klik. Okein. Ya, teksnya ada di atas teman-teman ya. Ini bisa saya kecilkan. Saya klik dulu gini. Saya kecilkan. Ya, seperti ini. Nah, misalkan teksnya mau saya kunci posisinya, bisa saya tekan lock ini ya. Ini akan mengunci posisinya sehingga tidak bisa dirubah teman-teman ya. Kalau mau dirubah harus dibuka dulu. Kalau mau disembunyikan tinggal ditutup
matanya ini teman-teman ya, seperti itu. Nah misalkan nih di sini ada UBS saja teman-teman, UBS saja, ini browser ya, saya nyalain gini, saya matiin. Nah di sini display capture. Display capture ini adalah apa yang sedang saya jalankan, yaitu UBS ini saya tampilkan di display capture ini. Jadi ingat teman-teman ya, di bagian kiri ini adalah skin. Skin ini adalah untuk konten-konten yang berbeda. Misalkan teman-teman bikin konten tentang apa? Tentang slideshow di sini ya, tentang membahas tentang website, teman-teman materinya dari website, teman-teman klik di sini ya. Kalau membahas tentang apa misalkan opening, misalkan teman bikin tulisan seperti ini terdiri dari dua komponen juga ya. Jadi komponen teks dan teks 1 ya, teks 2. Ini bisa saya kecilkan, saya geser ya. Sama, ini saya kecilkan seperti ini. Ini juga sama. Nah, cara membuatnya itu adalah seperti yang di UBS tadi ya. Jadi ada skin bermacam-macam. Nah, ini adalah source-nya. Source-nya itu di dalam skin kita itu, di dalam skin. Jadi di sini skin OBS saya ya. Skin OBS ini kita bisa mengisi source-nya bermacam-macam ya. Misalkan source-nya yang paling atas adalah teks. Teksnya saya nyalain. Dia nyala ya. Saya sembunyikan. Kemudian saya mau display capture-nya saya matikan yang ini. Saya tekan jadi blank ya. Kalau saya nyalakan teksnya dia muncul. Kalau saya nyalakan komponen lain yang ada di atasnya dia akan muncul teman-teman. Dan teman-teman lihat ini urutannya adalah mana yang paling atas dia akan ditampilkan dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kalau display ini setting-setting aja teman-teman, mau di setting dari primary monitor ataupun dari secondary monitor seperti itu kan. Kalau teman-teman punya lebih dari satu bisa. Kemudian filter, ini filternya efeknya mau dikasih seperti apa, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Kemudian di bagian kanan ini adalah audio mixer teman-teman. Audio mixer ini bisa menggabung beberapa lagu. Contohnya beberapa audio mixer ini bisa menggabung beberapa sumber suara teman-teman ya. Contohnya di sini saya menggunakan audio desktop audio ya. Teman-teman dengar, ini volumenya saya kencengin, ini desktop audio ya. Desktop audio dari audio, jadi ketika audio kita play yang music ataupun apa, itu dia akan mengikuti dari desktop audio. Sedangkan mic ini saya rekam dengan menggunakan ini teman-teman. Saya klik, ini ada properties saya menggunakan mic Samsung Go Mic seperti yang ada di sini. Itu adalah setting mic-nya ya. Kemudian di bagian kanan tuh skin transition, ini sih kalau mau kasih transisi juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya tidak aktifkan transitionnya. Nah, kemudian di bagian kanan ini teman-teman, ini adalah kendalinya, sistem kendalinya ya. Sistem kendalinya di sini ada apa saja? Ada start streaming. Ini kalau saya tekan, apa yang ada di tampilan ini langsung dikirim streaming ke settingannya teman-teman. Mau misalkan saya stream ke YouTube, dia akan lari ke YouTube ya. Ini kalau saya tekan dia akan langsung lari ke YouTube saya teman-teman, ke YouTube yang sudah saya set ya. Jadi saya sementara tidak tekan, nanti kapan-kapan saya bikinkan tentang cara setting streamingnya ya. Saya udah menjalankannya dan bagus sekali teman-teman, bisa streaming dengan lancar. Bahkan dengan koneksi saya yang hanya menggunakan koneksi dari kartu Tri, ya dengan speed sekitar 5 megabit per second untuk upload ya. Memang Tri kecepatannya cukup tinggi teman-teman, sehingga saya suka sekali untuk gunakan untuk koneksi ya. Nih di sini ada stop recording ya. Ini memang posisinya sedang saya rekam. Ya ini start virtual camera ini belum saya pilih, belum saya aktifkan. Studio mode ini seperti ini aja teman-teman. Jadi kalau saya mau bentuk studio transisi atau apa enak pakai itu. Kalau tampilan aja monitoring saya pakai seperti ini. Nah ini untuk setting teman-teman ya. Setting ini ada banyak sekali. Ada banyak sekali setting. Itu ada, mungkin nggak bisa lihat ya settingnya. Oh bisa lihat ya teman-teman. Settingnya ada macam-macam ya. Ada generalnya. General ini secara umum saya nggak merubah ya. Kemudian nih setting output. Setting output ini setting output ini adalah setting streamingnya mau berapa kilobit per second seperti itu ya. Kemudian encodernya pakai
MP4 atau apa ya, kemudian audio bitrate-nya berapa. Ini semua bisa di setting ya. Kemudian untuk recording, nah ini untuk recording, saya sedang recording saat ini. Saya rekam ke folder mana, high quality-nya ya, kemudian formatnya MP4 ya, software encodernya X264. Seperti ini. Kemudian kalau setting ini setting audio saja, saya menggunakan Samsung Go Mic. Saya bisa menggunakan lebih dari satu sumber mic ya. Bisa mic 1, mic 2, mic 3, ataupun audio desktop. Kemudian untuk video ini sesuai dengan resolusi dari layar ya. Nggak ada masalah. Ini hotkey, kalau teman-teman mau rekam start and stopnya dari hotkey ini. Kalau advance ini tidak ada settingan teman-teman yang saya rubah. Nah untuk stream ini, nah ini saya singgung sekilas. Kalau teman-teman mau membuat streaming ya, itu yang paling utama adalah teman-teman masuk ke channelnya teman-teman dulu ya, channel. Nah ini ya teman-teman. Jadi di dalam channel saya ini nanti teman-teman klik ya, nanti teman-teman klik di create ya untuk mendapatkan stream. Teman-teman klik di create ya, go live. Ya, dari go live ini teman-teman nanti kan ada pilihan nih, right now atau later date gitu kan, schedule a stream. Nah, misalkan schedule a stream ya, karena saya tidak mau live sekarang. Streaming software. Nah, tadi kan saya pilih live now atau schedule. Saya pilih schedule ya. Kemudian mau menggunakan webcam atau streaming software. Streaming software yang saya gunakan adalah UBS. Jadi saya klik yang bawah. Saya akan dibawa masuk ke sini, schedule stream ya. Nah, di schedule stream ini kita kembali dulu ke atas ya, teman-teman. Nah, ini adalah settingan stream saya, teman-teman ya. Jadi di sini ini belum gerak karena saya tidak stream ya. Kemudian di sini MS Review Live Streams namanya ya. Kemudian ini kategorinya nih setting privacy-nya. Kemudian di sini ada stream setting. Nah, di sini ini yang teman-teman mesti copy. Di sini mesti copy ya, teman-teman copy. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman langsung masuk ke sini. Ke UBS-nya ya. Masuk ke UBS, masuk ke setting. Kemudian masuk ke stream. Nah, di sini Anda klik. Di sini baru Anda kopikan yang tadi. Karena ini tidak bisa saya set karena posisinya saya sedang rekam ya. Saya posisinya sedang rekam. Jadi kalau teman-teman mau masukin tadi setelah Anda copy, Anda masukkan ke sini baru tekan OK ya. Tekan OK, nanti pada saat caranya mau streaming itu adalah teman-teman masuk ke sini baru diawali dengan tekan start stream dulu, start streaming dulu ya. Setelah start streaming sudah mengirimkan data, itu otomatis di sini dia sudah streaming nanti. Streaming ya, baru kemudian kita akan stop dan stopnya dari sini, dari software dari tombol yang ada di kanan. Itu kalau teman-teman mau stream. Untuk streaming nanti akan saya bahas lebih detail lagi teman-teman karena banyak sekali settingannya ya. Saya tidak membahas lebih khusus saat ini. Saya membahasnya secara umum aja ya. Open Broadcast Studio. Ini gratis teman-teman ya. Tidak bayar. Teman-teman ambil saja. Nah, dengan cara membuat tampilan seperti ini, teman-teman tuh sebenarnya kalau mau live, mau membahas sesuatu, tidak perlu software editing teman-teman. Cukup install UBS Studio dan teman-teman. Jadi teman-teman cukup install UBS Studio. Saya matikan dulu. Teman-teman cukup install UBS Studio seperti saya ini, membuat banyak tampilan skin ya, membuat beberapa source dari skin ya, mengatur suara, mengatur mic ya, mengatur settingan, semuanya dari sini. Nanti outputnya dia berupa file MP4 ya, sesuai settingan saya dan itu nanti langsung kita rekam selesai. Begitu selesai langsung upload. Tetapi sekali lagi langsung upload di sini teman-teman mesti atur bahwa dari awal teman-teman tekan tombol start recording itu teman-teman pastikan bahwa semuanya udah siap.
Artinya semua yang akan ditampilkan sudah Anda siapkan seperti ini, ya. Dan semua materi sudah Anda kuasai. Jadi ketika Anda merekam, selesai, Anda tidak perlu mengedit. Software ini sangat bagus sekali teman-teman. Silakan teman-teman lihat hasil saya menerangkan saat ini tanpa editing sama sekali. Jadi begitu selesai rekam, saya akan langsung menguploadnya. Filenya kecil sekali dan sangat mudah sekali diupload. Baik, demikian dari saya Surya MS Review, teman-teman. Bagi yang belum jelas, silahkan untuk memberikan komentar, meninggalkan komentar ya di bawah. Saya akan bahas seputar pertanyaan tentang UBS Studio ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.